Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Renaldo. Saya dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Pendidikan dan Sains, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dengan NIM 2003040139, saya di sini akan menjelaskan step by step cara membuat aplikasi kepegawaian berbasis web dengan menggunakan PHP Maker. Aplikasi ini berguna untuk mengorganisasi para pegawai yang ada di suatu perusahaan, khususnya untuk mengkoordinir sistem penggajian tiap-tiap karyawan. Dan apabila ada karyawan yang ingin mengajukan cuti, datanya akan dicatat di situ dan akan tersimpan di database. Fungsinya kurang lebih begitu. Sekarang langkah pertamanya yaitu kita buka PHP Maker. Di sini saya menggunakan PHP Maker versi terbaru 2022. Tampilan awalnya seperti ini. Servernya kita perlu isikan dengan localhost, kemudian username-nya root, passwordnya kita kosongkan, lalu database-nya kita pilih sesuai dengan yang akan kita gunakan, kemudian connect. Nah, tapi di sini saya sudah punya file yang sudah saya kerjakan sebelumnya, jadi sekarang saya akan menjelaskan apa-apa saja yang sudah saya buat di dalam project saya sebelumnya. Oke, seperti itu. Sebentar untuk memastikan sudah terekam. Lalu untuk paling awal mungkin barangkali teman-teman mau mengganti caption atau nama tabel yang teman-teman buat, mungkin ada salah atau typo atau apa, kalian bisa klik tabelnya, kemudian ke sini, agak ke sini sedikit, sebelah field tabel, kemudian caption. Nah, teman-teman bisa menggantinya di sini. Dan kalau misalkan ada yang terjadi sama di kolomnya, entah itu typo atau apalah, teman-teman juga bisa menggantinya di sini. Kalau kolom itu di field kan bahasa Inggrisnya kolom. Nah, caption di sini bisa diganti sesuai kebutuhan. Oke, kemudian merapikan kelima tabel ini agar menjadi dua tabel. Oke, sini saya membuat dua tabel baru, yaitu data pegawai dan pemberian gaji. Di data pegawai ini terdapat dua tabel, yaitu tabel karyawan dan tabel pengajuan cuti. Lalu di tabel yang kedua ini terdapat atau berisi tabel gaji karyawan, tabel golongan, dan tabel lembur. Untuk kedua tabel yang baru saya buat ini, saya menambahkan icon untuk pemanis. Di tabel pertama saya menambahkan icon user. Icon user ini nanti tampilannya seperti stickman orang begitu. Lalu di pemberian gaji, karena gaji itu beridentik dengan uang, saya memakai icon credit card di sini. Untuk pencarian iconnya di Google banyak, tapi yang ditulis di sini itu adalah icon class name-nya. Nah, biasanya ada di samping iconnya itu ada icon class name-nya. Jadi tinggal di copy dan paste di sini. Kemudian oke. Lalu kemudian kita akan menambahkan master detail pada tabel karyawan. Kita perlu menuju tabel karyawan di sini. Oke, table. Lalu di sini master detail terlihat. Lalu modify. Kita pilih tabel karyawan dan tabel cuti. Nah, kedua tabel ini akan kita hubungkan seperti ini. Kita pilih kedua tabel ini, kemudian ID di tabel karyawan dihubungkan ke ID di tabel cuti. Cara menghubungannya yaitu tinggal di drag saja, ditekan lama di bagian ID-nya, tarik ke sini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kemudian oke. Lalu di tabel karyawan kita perlu men-checklist ini di bagian multi-page. Ada 4 buah. Lalu di bagian
tabel cutinya, yang perlu kita centang ada di bagian list page. Di master detail ada master detail add, master detail edit, dan master detail view. Nah, ketiganya kita centang. Lalu di bawahnya ada lagi sebentar, maaf, salah, nggak ada. Lalu kita akan membuat multi-page pada tabel ini, golongan. Multi-page ini berguna untuk merapikan tabel agar lebih enak dilihat. Ya, tujuannya merapikan ya agar terlihat lebih enak dilihat aja. Langkah-langkah awalnya kita harus melakukan master detail seperti sebelumnya. Sini modify. Nah, tapi di sini yang dipilih adalah tabel golongan dan tabel penggajian. Seperti ini. Yang kita hubungkan adalah ID di tabel golongan ke karyawan ID di tabel penggajian. Kemudian oke. Lalu di multi-page pada bagian tabel golongan, kita di sini pilih multi-page tab-nya tabs, kemudian page labelnya kita klik di sini titik 3. Nah, di sini ada dua halaman ya. Nanti saya jelaskan sampai sini. Ada gaji pokok dan tunjangan. Saya membuat dua ini. Oke. Lalu keempat checklist yang di bawahnya yaitu ada add page, edit, view, dan search. Kita centang semua. Lalu kita ke tabel penggajian. Di tabel penggajian ini kita perlu menceklis master detail di bagian list page di sini. Seperti tadi. Kita centang semua. Lalu sebentar. Lalu kita balik lagi ke golongan, ke field. Nah, tadi kan kita menyinggung halaman. Nah, kita di sini akan merubah dari sekian field ini, kita akan bagi menjadi dua. Ada yang di halaman 1, ada yang di halaman 2. Sini pembagiannya ini sesuai selera sih ya, dengan kebutuhan. Ini kalau sudah, kita lalu ke generate, menu generate. Nah, di sini kita bisa merubah beberapa tampilan seperti tema websitenya, warnanya mau warna apa begitu. Saya di sini memakai warna grey dark karena menurut saya ini warnanya keren. Kemudian jika teman-teman mau mengganti logonya, teman-teman bisa ke HTML lalu ke general. Di sini teman-teman bisa diganti sesuai kebutuhan. Namun entah kenapa di PHP Maker saya ini tidak bisa dipencet, tidak bisa diklik. Jadi menu ini tidak muncul di PHP Maker saya. Saya biarkan saja jadi namanya PHP Maker 2022. Lalu untuk sebentar. Oke. Untuk security-nya saya menambahkan username dan password di sini. Username-nya root dan password-nya juga root. Jangan lupa ini dicentang agar muncul. Lalu generate. Kita generate ke project folder, di folder SAM, terus di folder htdocs, dan bikin folder lagi sesuai dengan aplikasi yang teman-teman buat atau sesuai selera deh. Kemudian generate. Ini disenang semua ya. Kita tunggu dulu prosesnya. Memastikan lagi apakah sudah direkam atau belum. Oke, sudah. Kita tunggu ya prosesnya. Nah, ini sudah selesai tadi, ada successfully.
Lalu kita akan membukanya di browser. Saya menggunakan Microsoft Edge. Di sini bikin tab baru, kemudian buka localhost, servernya localhost, kemudian slash folder yang kita buat tadi. Di sini saya tadi membuat kepegawaian seperti ini. Sebentar, kok tidak muncul username loginnya? Sebentar, saya ulangi lagi. Kepegawaian. Seperti ini. Kepegawaian. Oke, kita ulang lagi ya. Seperti ini. Kita generate lagi. Kita tidak usah memakai security di sini. Memang terkadang tuh ditemukan error-error seperti ini yang kita tidak tahu sebabnya ada di mana. Padahal sudah jelas-jelas kita centang tadi di sini. Tapi entah kenapa halaman loginnya tidak muncul. Sebelumnya saya coba sudah muncul. Entah kenapa barusan tidak muncul. Oke, kita ulangi lagi dari awal. Localhost / kepegawaian. Enter. Oke, di sini sudah muncul sini sudah muncul dua tabel yang sudah saya sederhanakan. Di sini data pegawai, di sini data pegawai berisi tabel karyawan dan pengajuan cuti, lalu pemberian gaji berisi tabel gaji karyawan, golongan, dan lembur. Oke, kita akan coba operasi create, update, delete. Saya akan tambahkan karyawan di sini. NIP-nya isi begini, dan data yang sudah saya isi sebelumnya. Namanya Renaldo, nama saya, yang pria, tempat lahir Brebes. Seperti ini. Ini data yang sudah saya isi sebelumnya, makanya ada bulan ID-nya 2. Nanti saya jelaskan lagi. Gak lama ya, sinyal saya jelek. Oke, datanya sudah berhasil masuk di sini. Rico Renaldo, pria, Brebes. Nah, di sini ada beberapa data yang tidak muncul di tampilan awal. Mungkin karena ini terlalu sempit atau gimana. Jadi untuk melihat lengkapnya data, teman-teman bisa memakai ini fitur view. Grid lah ya. Ini tadi gridnya tadi tambah, gridnya ini. Kita lihat di sini. Sini ditampilkan data lengkap dari karyawan. Ada NIP, NIK, nama, dan sampai foto. Fotonya saya kosongkan. Kemudian kembali. Oke, barangkali kita mau update, kita akan mengubah alamat. Kita ubah dari Paguyan menuju ke Purwokerto. Save. Nah, karena alamat tadi tidak
tidak muncul di halaman awal, kita perlu memakai fitur ini. Jadi sudah diganti alamatnya jadi semula Paguyangan jadi Purwokerto. Nah, ini alamatnya sudah ganti jadi Purwokerto. Kemudian hapus data. Mungkin yang perlu dihapus di sini ini aja. Ini dihapus. Jilet. Ini datanya Rosa Renalda. Oke, sudah hilang datanya. Lalu ke pengajuan cuti. Pengajuan cuti bisa diakses dari tabel sini. Misalkan karyawan ini Rico Renaldo ingin mengajukan cuti di sini. Ajukan cuti. Nah, di sini. Add. Karyawan ID-nya tadi berapa? Sebentar. Karyawan ID-nya tercatat di database utama. Refresh dulu. Karyawan ID-nya 24. Sebentar. Kita ulangi menuju ke pengajuan cuti. Dari karyawan Rico Renaldo ingin mengajukan cuti. Ajukan cuti. Lalu si karyawan akan mengisi perlengkapan data dirinya, yaitu ada karyawan ID 24 tadi, tanggal cutinya ini sebagai contoh saja tanggal 27 April 2022. Jumlah hari di sini, misalkan 2 hari, kita tambahkan. Oke, data sudah berhasil ditambahkan. Jika kita ingin mengeceknya, kita akan menuju ke sini, pengajuan cuti, di tabel pengajuan cuti. Sebentar. Nah, di sini sudah tercatat ID 24, tanggal cutinya tanggal 27, jumlah harinya 2 hari. Sini sudah tercatat. Lalu ke tabel pemberian gaji. Oke, gaji karyawan ini terdapat 3 golongan, yaitu sebentar. Ya, ada 3 golongan, yaitu golongan 3A, 3B, dan 3C. Masing-masing ID-nya yaitu golongan 1 3A ID-nya 2, seterusnya golongan 3B itu ID-nya 3, golongan 3C itu ID-nya 4. Masing-masing ID itu berbeda ya. Untuk prioritas utama itu golongan 3A dengan ID 2. Nah, kalau lemburannya di sini sudah tercatat. Karyawan dengan ID 14, tanggal lemburnya segini dan jumlah harinya 2 hari. Oke, kita akan ke menu ini apa namanya, di golongan tadi, menu multipage. Multipage ini terletak di tabel golongan. Sebentar, tabel golongan. Nah, di sini. Nah, ini adalah multipage. Ini ada gaji pokok dan tunjangan. Kita bisa diisi di sini. Perlu di add, nanti muncul di ini. Di sini, gaji karyawan. Begitu kira-kira, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Rico Renaldo, ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See ya.